랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss Saya you. perkenalkan di sini, alhamdulillah ini sebenarnya yang tahun keempat ya, yang alhamdulillah akhirnya kementerian memberikan kepercayaan. Terus terang saya dengan Pak Dahri ini usaha abon ukonya ini sudah 4 kali saya ajukan untuk tiba peralatannya. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kementerian mempercayakan kami sehingga memberikan bantuan ini. Di hari kedua ini untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dahri Sanusi dengan Ibu Ruki yang masih bersedia hadir di tempat ini, peserta kegiatan yang masih menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti pelatihan terkait manajemen mutu. Jadi untuk membuat sebuah produk itu kita harus paham dulu manajemen mutunya seperti apa. Jadi banyak ya di luar sana mereka membuat sebuah produk itu awalnya karena hobi. Nah, sementara untuk masuk ke pasaran atau pasar industri itu ada mutu yang menjadi syarat dari sebuah produk. Jadi salah satunya mungkin yang paling sederhana itu izinnya. Terus yang sekarang lagi gencar itu kehalalannya. Nah, nanti itu akan masuk lagi ke kemasan, proses pengolahannya apa semua. Nah, pada hari ini itu kita akan fokus pada manajemen mutu. Jadi manajemen mutu ini insya Allah akan dibawakan atau materinya akan diberikan oleh Bapak M. Dahri Sanusi. Saya harap sih kegiatan ini bisa dipahami dengan baik. Jadi kedepannya produk olahan abon ikan ini betul-betul tidak cuma hanya terkenal di Baru, tapi bisa sampai ke luar negeri, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan persilahkan kepada Bapak M. Dahri Sanusi untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Produksi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan cara memproduksi, saya ini bicara saja dengan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Kemudian kalau bahasa Bugisnya itu namanya Good Manufacturing Practices, itu bahasa Bugisnya gitu. Jadi kalau biasa kita dengar orang-orang bicara GMP itu maksudnya yang baik. Terus apakah sebenarnya kita di sini sudah memproduksi itu sesuai dengan standar? Saya yakin bahwa kita juga pasti memang sudah tahu, walaupun mungkin tidak kita tahu ya. Kemudian ya, jadi yang pertama yang saya ingin mau tanya, kalau kita buat abon ikan ini, pertama bahannya apa? Ikan. Aku pada tuh tahu 10 bawa sini ke pesawai. Kalau mana jambak ke pesawai? Puremandrabong. Ini bayangkan kita apa, karena ada di itu ada namanya E. coli, jadi menyebabkan orang bisa mencret. Nah, coba bayangkan kalau ero matama iku pesawat terima nih dia penerbangan, terus napa kita mende tanah Mekah, terus mandre mana jajabu ke sana pesawat masih agak bang, nah 10 anggap 10 bawa mega itu nama sama mana lebih pada Iya, kan ini anu lama. iya pada foto-foto harus bagus yang di situ, Harus pakai masker nih, anu riole. pakai masker. Iya. Jadi kalau itu namanya cara produksi kosmetik yang baik. Kalau yang kita sekarang Karena itu bisa melakukan perubahan kalau bisa itu setiap hari uang cash itu harus selalu dihitung berapa satu akhirnya, misalnya berapa hari ini pemasukan sama pengeluarannya, jadi dihitung
apakah sesuai dengan laporan atau tidak sesuai dengan laporannya. Itu kalau bisa PTK setiap Uangkes itu setiap hari. Itu apa itu pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu dari bukti awal sampai pelaporan. Dalam praktek sering terjadi kegagalan antara pembukuan atau pembuktian dan akuntansi karena Dan syarat pembayaran pajak itu harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Nah, tahun ini merupakan periode terakhir pelaporannya pajak. Jadi sebenarnya tadi seperti yang dikatakan oleh mahasiswa saya, kenapa UMKM itu harus ada pajak? Pertama, dengan adanya pajak atau dengan adanya UMP itu akan memudahkan UMKM pertama untuk mendapatkan bantuan modal. Jadi syaratnya sebenarnya kenapa UMKM itu punya NPWP? Syarat untuk mengajukan kredit kan salah satunya harus memiliki NPWP. Nah, khusus kedua, kenapa sekarang pemerintah sangat concern kepada UMKM? 50, 55. Saya dulu awal buka dulu itu jilbabku saya sekali saya jual 14.000, modalnya 12.000. Itu tadi untuk berapa? 2.000. Itu pun masih dipotong lagi. Belum potong pajak lagi. Nah, sekarang dari 12.000 dari 14.000 sekarang saya jual di Shopee itu dengan harga 18.000 sampai 20.000. Pelan-pelan naik. Iya. Bikin kemasan yang memang ya orang lain tidak bisa tiru. Jadi makanya tanpa tulang. Dia sudah memasarkan sampai di Papua. Dan dia karyawannya itu dia tidak pernah rekrut, artinya dia tidak pernah ada pendaftaran menerima karyawan. Orang yang datang. Kenapa? Karena dia punya usaha itu sudah maju dan dia juga berhasil melalui penjualan online. Jadi namanya itu kasih dalam bentuk kertas biasa tempel. Makanya saya suruh minta pada yang Bulina belikan saya kertas itu, saya hitungkan. Kita juga tak sampaikan, jangan bikin sama. Jangan di sini. Coba beding dia, nah dilihat kalau dia terputar tuh lagi. Abonikan konyak. Nikmat dan bergizi. Menyala beku. Thing.